Bapak Muhammad Gadari yang sangat saya hormati. Terima kasih sekali Anda meluangkan waktu setelah Anda sudah sehat kembali melintasi sahabat kita yaitu Corona, tapi Anda sehat walafiat kembali. Nah, terima kasih sekali Anda berkenan untuk menjadi narasumber pada acara serial Filsafat Indonesia ini, di mana kami mohon Anda berkenan bicara, memberi arahan kita, memberi wejangan mengenai filsafat pemilu Indonesia. Waktu dan tempat kami serahkan kepada Dr. Muhammad Gadari. Silakan. Terima kasih Pak Jaya, Bapak Ibu sekalian. Saya sebetulnya menduga ini tanya jawab begitu, tapi rupanya perlu diberikan semacam pengantar. Sebetulnya pemilu itu bukan sesuatu yang khas Indonesia ya. Pemilu menjadi sesuatu yang diselenggarakan di Indonesia karena kita adalah sebuah negara dengan sistem demokrasi. Demokrasi seperti dipahami oleh banyak pihak ya dengan mudah itu adalah sebuah sistem pemerintahan yang katanya berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat begitu. Katanya. Katanya. Karena ada juga pihak-pihak yang mengatakan ya sebetulnya tidak untuk rakyat karena ada proses atau ada penyimpangan-penyimpangan dalam proses menyerap aspirasi dan melaksanakan aspirasi. Tetapi pada dasarnya menurut saya demokrasi itu ada dua cirinya Pak Jaya. Pertama itu adalah adanya political control atau kontrol politik. Yang kedua adanya jaminan civil and political rights ya, civil and political rights, hak-hak sipil dan hak politik begitu. Apa itu hak sipil, hak politik? Ya hak untuk bisa berorganisasi, berekspresi, kemudian hak-hak lainnya begitu. Nah, political control bentuknya selain ada trias politika ya, pembagian kekuasaan, ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif, itu juga dilakukan dengan cara apa? Dengan cara setiap periode tertentu mereka yang menjabat itu dan organisasi yang menjadi jembatan bagi perwakilan itu diuji atau dievaluasi lagi oleh publik lewat sebuah mekanisme yang namanya pemilu begitu atau pemilihan umum. Nah, karena ada lembaga eksekutif, ada lembaga eksekutif dan ada lembaga legislatif, maka kemudian lembaga-lembaga tersebut adalah lembaga-lembaga yang dievaluasi orang-orangnya atau orang-orang yang dipilih melalui partai politik yang menjadi peserta pemilu gitu. Kalau masyarakat puas, maka kemudian biasanya akan dipilih lagi. Kalau tidak puas, tidak dipilih lagi begitu. Makanya dalam demokrasi itu ada mekanisme yang disebut sebagai mekanisme reward and punishment ya. Dan mekanisme inilah yang membedakan dengan sistem-sistem politik lainnya, Pak Jaya. Ya, misalnya sistem kerajaan, misalnya begitu. Itu nggak ada pemilu tuh, nggak ada pemilu. Kekuasaan itu diwariskan, ya, dari misalnya nih, dari Ratu Elizabeth kepada Pangeran Charles, misalnya begitu. Walaupun di Inggris sekarang ini kan memang sudah bukan monarki absolut lagi, tetapi sudah monarki konstitusional, begitu. Kemudian ya bedanya lagi antara demokrasi dengan sistem kerajaan adalah kerajaan dalam pengertian tradisional itu adalah semua wewenang baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif itu melekat pada dirinya, nyatu. Dia yang buat undang-undang, dia yang memberikan hukuman begitu aja. Makanya kalau kita lihat film-film di Netflix misalnya ya semua urusan itu dibawa oleh rakyat kepada raja begitu. Karena dia menjalankan semua fungsi pada saat yang bersamaan. Nah, mekanisme pemilu itulah yang katanya membedakan paling nyata antara sistem demokrasi dan bukan sistem demokrasi ya.
Dan itu juga yang disebut sebagai katakanlah the beauty of democracy itu. Demokrasi bukanlah sistem yang terbaik, tetapi yang terbaik daripada yang ada. Kenapa? Karena di situ ada mekanisme untuk bisa melakukan koreksi ya oleh rakyat ya. Kalau misalnya ada yang tidak puas, ada yang tidak bagus, maka kemudian rakyat akan memberikan hukumannya dengan cara tidak memilih lagi. Entah tidak memilih partai yang dulu menang dalam pemilu sebelumnya, entah dengan tidak memilih presiden yang terpilih pada pemilu sebelumnya. Nah, Indonesia semenjak era reformasi tahun 99 sudah menjalankan berapa tuh? 99, 2004, 2009, 2014, 2019. Sudah 5 kali pemilu yang katakanlah relatif bebas, jujur ya dan adil ya. Dan kalau melihat indikator-indikator demokrasi setelah 3 atau 4 kali pemilu, sebetulnya Indonesia itu udah termasuk kategori negara yang mengalami konsolidasi demokrasi gitu. Karena ada beberapa definisi mengenai konsolidasi demokrasi, salah satunya adalah ya apabila sudah melalui beberapa kali pemilu dan berjalan dengan baik. Kemudian saya lihat juga dari hasil-hasil survei opini publik maupun dari opini elit, memang politik kita juga sudah terkonsolidasi karena demokrasi sudah menjadi the only game in town. Ya, ini istilah akademik juga istilah populer lah. Situasi the only game in town itu terlihat dari kalau disurvei, ditanya sama masyarakat Indonesia apakah demokrasi adalah sistem yang menurut mereka terbaik, itu 70-an% ke atas, bahkan sampai 80% mengatakan sudah sistem yang terbaik gitu. Jadi masyarakat ketika disodori pilihan-pilihan yang lain, misalnya negara agama dan seterusnya, itu memilih demokrasi sebagai sistem yang terbaik. Kemudian kalau kita lihat para pemain penting politik ya, termasuk misalnya militer begitu, boleh dibilang hampir semuanya itu menerima demokrasi. Saya tidak pernah mendengar ada pejabat publik kita, tokoh politik penting kita gitu, misalnya calon presiden gitu yang populer, yang pengikutnya banyak mengatakan kita nolak demokrasi, nggak ada itu. Ya, itu indikator bahwa sudah menjadi kesepakatan bersama bahwa demokrasi itu adalah sistem politik yang dipakai atau diterima oleh elit politik di negara kita. Dan dengan indikator-indikator itu menurut saya dan berdasarkan literatur sebetulnya kita bisa mengatakan demokrasi Indonesia itu punya prospek yang langgang di Indonesia. Demikian Pak Jaya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Nah, kalau ada kebetulan Master Anda kan psikologi ya? S1 saya Pak. S1 saya psikologi, S2, S3 politik. Anda perhatikan tidak sekarang kalau kita melihat dulu ke rakyat, jadi maksudnya yang punya hak pilih itu. Kalau Anda perhatikan, apakah rakyat Indonesia ini sudah mengerti apa makna pemilu ini, atau mereka ya sekedar karena pemerintahnya bilang ayo kita pemilu, kemudian mereka ya sudah gitu. Gimana kalau menurut pengamatan Anda? Tentunya secara generalisasi ya, kita setiap insan tentu berbeda. Nah, silakan. Saya pernah survei dan bertanya kepada masyarakat Indonesia ya, kenapa mereka ikut pemilu. Memang jawabannya itu menarik Pak Jaya, karena mayoritas mengatakan itu kewajiban. Kewajiban walaupun sesungguhnya di Indonesia memilih itu adalah hak gitu. Tapi kan di dunia ini ada 2 sistem. Malah banyak yang mikir itu kewajiban. Iya. Karena jadi memang pada waktu itu kan memang ada gejala, bahkan pada pemilu yang terakhir itu golput kan nggak boleh ya, maka mereka dipaksa harus pemilu, kalau nggak dihujat mereka. Ya mungkin ada sisa-sisa persepsi atau pikiran masa lalu ya, walaupun ini kan sebetulnya sudah cukup berjarak juga kita dengan pemilu Orde Baru ya. Kita ini udah 1/4 abad loh Pak, transisi demokrasi. Iya. 98 itu 25. Kelihatannya kok penyakit itu, virusnya kok masih ada Pak. Keinginan memaksakan. Saya lebih melihatnya begini, masyarakat Indonesia itu
merasa apa, merasa melihat sebagai pemilu itu sebagai sebuah kegiatan apa, civic ya, katakanlah begitu. Kalau ditanya gotong royong itu wajib apa enggak? Saya kira jawabannya mungkin mayoritas mengatakan wajib ya, walaupun yang ikut Iya, juga iya, iya, nggak iya. banyak gitu. Iya. Nah, Ka- kembali kepada peraturan, sebetulnya Indonesia bukan negara yang mewajibkan memilih. Ada negara-negara yang mewajibkan memilih dari ya mungkin berapa seratusan negara demokrasi barangkali di Indonesia di dunia ini 20-an itu mewajibkan pemilu, mewajibkan memilih, tetapi Indonesia tidak. Nah, yang kedua, kalau masyarakat Indonesia itu ditanya mengenai apa itu pemilu, biasanya mereka muncul di kepalanya itu ya memilih partai, memilih calon presiden, memilih anggota legislatif, begitu. Nah, dalam konteks itu menurut saya mungkin nanti banyak banyak walaupun filsafat biasanya berteori, tetapi saya banyak mengacu kepada hasil-hasil survei opini karena kebetulan latar belakang saya juga orang survei begitu. Saya melihat masyarakat Indonesia sebetulnya sudah memahami bahwa pemilu itu adalah kesempatan bagi mereka untuk memilih partai dan memilih calon ya, entah itu Hmm. calon presiden, entah itu calon legislatif. Dan menurut saya sebetulnya kalau lihat dari pengalaman hasil-hasil survei Pilpres, kemudian hasil-hasil Pilpres, survei-survei pileg ya, partai politik, hasil pemilu legislatif, kemudian survei-survei pilkada dan hasil pilihan pilkada, sebetulnya masyarakat Indonesia sudah menerapkan prinsip-prinsip pemilu tadi, Pak Jaya, mekanisme reward and punishment dalam demokrasi itu. Jadi saya punya pengalaman kalau masyarakat tidak puas misalnya kepada kepala daerah, katakanlah gubernur begitu. Misalnya tingkat kepuasannya hanya 30%, apalagi cuma 25% begitu. Di bawah 50% lah. Itu hampir pasti dia nggak akan terpilih lagi. Pasti masyarakat akan memilih calon yang lain. Nah, sebaliknya kalau tingkat kepuasannya itu relatif tinggi, misalnya 70% ya, 75%, apalagi sampai 80%, itu biasanya terpilih lagi juga dengan angka yang tinggi gitu. Dan itu banyak terjadi di mana-mana. Terutama pada gelombang pertama pilkada langsung ya, tahun 2005 gitu. Indonesia ini kan masuk kepada era pemilihan langsung pada tingkat nasional dan tingkat regional itu kan relatif baru sebetulnya. Iya. Pilpres tahun 2004, kemudian pilkada tahun 2005. Kalau untuk kepala desa udah dari dulu, udah dari nama malah udah duluan, Iya, iya, udah iya, duluan iya. gitu. Tetapi karena terlalu mikro kan kita biasanya nggak mencatat dan nggak mengkaji begitu. Jadi kalau belajar dari pengalaman pilkada 2005 sampai 2010 ya, gelombang pertama dari pilkada secara langsung, itu sekitar 40% petahana itu kalah, Pak Jaya. Kalah. Kenapa? Ya karena masyarakat menghukum mereka, Iya, karena iya, dianggap iya. tidak berhasil, dianggap gagal gitu, kemudian tidak dipilih lagi begitu. Memang trennya catatan saya sih yang kalah itu makin kecil karena petahana juga makin lama makin sadar bahwa mereka kalau Iya, kerja iya, iya. sembarangan gitu kan, Iya, iya. kalau mereka tidak apa istilahnya tidak memuaskan rakyat, maka rakyat akan menghukum mereka dengan Iya. cara tidak memilih lagi. Dan saya melihat ini memang belum dikaji secara akademik, saya mungkin kalau ada yang mendengar pernyataan saya ini tertarik untuk meneliti. Saya melihat begitu pilkada langsung itu diselenggarakan, sebetulnya ada perubahan mendasar, cukup mendasar ya dalam politik Indonesia, di mana tadinya anggaran daerah yang mayoritas itu untuk kegiatan rutin, misalnya gaji PNS, birokrasi gitu ya, itu mulai bergeser kepada pembangunan, Pak Jaya. Jadi yang namanya pendidikan gratis, kesehatan gratis, yang sekarang ini menjadi sangat biasa begitu ya. Itu sebetulnya bukan barang jatuh dari langit Pak Jaya, itu Iya, adalah akibat perubahan sistem begitu dari iya, iya, pemilihan tidak iya. langsung oleh DPRD sebelum tahun 2005 begitu menjadi pemilihan langsung oleh rakyat begitu. Jadi seingat saya yang bupati pertama yang memberlakukan pendidikan gratis dan kesehatan gratis itu namanya Basuki Cahayapurnama di Belitung Timur begitu. Nah, itu yang menyebabkan seorang
Basuki, seorang Ahok yang berasal dari kabupaten yang sangat kecil gitu ya, Belitung Timur ya. Ini kita belum ngomong belum ngomong eranya Laskar Pelangi loh ya. Jangan itu saya tahu Belitung Timur. Itu gara-gara Ahok atau gara-gara Laskar Pelangi, gara-gara Andrea Hirata gitu. Ini jauh sebelumnya itu orang mendengar nama Ahok itu karena pendidikan gratis dan kesehatan gratis yang dia berlakukan di Belitung Timur. Memang ada satu bupati lagi kalau nggak salah di kabupaten di Sulawesi Selatan juga memberlakukan pendidikan gratis ya pada waktu itu kalau Dan nggak dia salah. Jembrana. Bukan. Jembrana juga iya, tapi dia agak lebih belakangan seingat saya. Ini juga nanti harus diriset secara lebih mendetail agar tidak salah. Tetapi poin saya adalah bahwa pemilihan langsung itu membuat pejabat publik, bupati, wali kota, gubernur, itu mikirnya jadi lain, Pak. Kalau dulu itu ya cukup separoh 25 dari 25, 40 anggota DPRD itu istilahnya puas atau senang dengan dia, kenal dengan dia. Ya, dia akan terpilih lagi begitu. Tetapi begitu pemilihan langsung 90% anggota DPRD pilih dia, tetapi kalau rakyat misalnya nggak puas, nggak suka gitu ya, nggak merasakan perubahan, nggak ada perbaikan kehidupan nyata, itu nggak akan dipilih lagi. Gitu. Nah, menurut saya itu lagi-lagi the beauty of democracy ya, dan itulah gunanya pemilu itu. Begitu ada perbaikan, ada perubahan, maka kemudian ada insentif bagi pejabat publik. Dan kita lihat bahwa insentif itu ternyata dia bersifat kontinu dan hierarkis, Pak. Jadi saya lihat juga pola misalnya calon gubernur yang potensial di provinsi itu pada umumnya itu punya latar belakang bupati atau wali kota yang dianggap sukses gitu. Nah, karena dia dianggap sukses memimpin daerahnya, kabupaten dan kotanya, maka kemudian oleh masyarakat di level provinsi dirasakan layak diberikan kesempatan untuk jabatan yang lebih tinggi yaitu gubernur begitu. Bahkan layak diberikan kesempatan jadi presiden gitu. Jadi saya 2006-2007 itu sudah punya bayangan. Kayaknya nih ya, nanti calon presiden itu ke depan, itu calon kuatnya itu latar belakangnya itu bukan lagi menteri seperti tahun 2004 Pak SBY, tetapi dari latar belakang kepala daerah, gubernur sukses lah begitu. Ya. Ternyata Pak Jaya itu nggak butuh waktu lama, pilkada langsung pemilihan langsung itu diperkenalkan 2004, 2014 itu kita sudah punya presiden dengan latar belakang kepala daerah dengan perjalanan yang sangat ilustratif ya. Wali kota sukses, kemudian terpilih jadi gubernur, lalu kemudian rakyat se-Indonesia pengen dia jadi presiden, namanya Joko Widodo gitu. Saya waktu itu berani mengatakan demikian karena sepengetahuan saya separuh dari presiden Amerika Serikat itu latar belakangnya adalah gubernur begitu. Jadi di Amerika yang notabene pemilihan presidennya sudah berlangsung pemilihan langsungnya jauh lebih awal dibandingkan dengan kita, tradisi itu sudah terbentuk jauh-jauh hari. Separuh presiden Amerika itu adalah mantan gubernur. Begitu Pak Jaya. Ya, memang benar, Anda benar sekali. Memang fenomena Jokowi itu adalah contoh waktu saya pertama berjumpa beliau masih wali kota. Saya sudah bilang bukannya Anda akan jadi presiden, tetapi Anda harus jadi presiden. Saya wajibkan waktu itu. Iya. Ya waktu itu Jokowi ketawa, dia bilang wah bapak macam-macam anunya. Nah, tetapi kan terbukti waktu beliau wali kota masa kedua itu beliau nggak kampanye. Iya betul. Nggak kampanye, dan itu saya kasih muri itu Pak bahwa tanpa kampanye tapi ya 90%. Iya. Jadi saya bilang sudahlah nggak usah kampanye Pak, Anda pasti menang, dan ternyata betul menang. Betul. Nah kemudian gubernur, kemudian terjadi kah sekarang kenyataan ini. Nah, Pak, pertanyaan saya itu pendukung dulu sangat mendukung pemilihan langsung.
Ya, Mm-mm. karena saya Mm-mm. merasa itu hak saya untuk memilih, kok harus diwakili. Iya. Tapi waktu itu saya berseberangan dengan SBY. Pak, saya hati-hati Pak, itu nanti akan kosnya, bukan hanya kos biaya, tetapi kos benefit dan lain-lainnya itu butuh banyak pengorbanan Pak anunya di situ anunya. Tapi ya saya tetap percaya. Maka kemudian di pemilihan langsung. Kemudian diingatkan sila Pancasila itu kan beda sekali dengan apa yang dimaksud dengan ini pemilihan langsung itu. Sila yang keempat kan itu masalah belum perwakilan. Ya, kata perwakilan itu kan kuat sekali anunya. Nah, kebetulan di Jerman juga pemilihan kanselernya tidak dipilih langsung, tetapi justru dipilih oleh oleh parlemen di sana, Bundestag. Nah, menurut Anda bagaimana? Sebetulnya apakah pemilihan langsung ini bagus untuk Indonesia? Silakan. Ya, kalau kita bicara otoritas ya, atau pertama kita bicara konstitusi dulu Pak Jaya. Kalau kita bicara konstitusi, memang untuk pemilihan presiden itu sudah tertulis jelas dipilih secara langsung. Kalau untuk pilkada sampai sekarang tidak disebut dipilih secara langsung, tetapi secara demokratis. Saya pribadi berpendapat bahwa dari pengalaman yang sudah ada ya, pemilihan langsung itu kelihatannya bisa lebih membangun akuntabilitas antara calon presiden dengan rakyat atau dengan masyarakatnya. Tentu saja tidak ada sistem yang sempurna ya, pasti Ya. ada kekurangan-kekurangannya begitu. Misalnya sekarang pemilihan langsung itu punya resiko juga untuk menimbulkan perkelahian di masyarakat karena penggunaan politik identitas begitu misalnya. Ada buku tahun 2001 judulnya From Voting to Violence. Jadi ada contoh-contoh di mana pemilu itu berakhir dengan katakanlah kekerasan, bukannya berakhir bahagia tapi berakhir dengan duka gitu. Tetapi tentu saja kita berusaha dan akhirnya memilih mana yang mau kita prioritaskan. Jadi di dunia ini jarang kita bisa mendapatkan dua hal atau tiga hal yang baik itu sekaligus, Pak Jaya. Kadang-kadang kita harus memilih di antara dua. Sistem pemilu pun sebetulnya misalnya begini, ini agak geser sedikit. Sistem pemilu untuk anggota DPR misalnya. Di dunia ini secara garis besar ada dua sistem. Ada sistem yang dikenal dengan istilah first past the post atau dalam bahasa Indonesianya itu sering disebut sistem distrik begitu ya. Atau single konstituensi lah kira-kira begitu. Jadi kalau yang maju 10 calon dari 10 partai ya yang menang dari dapil tersebut ya pokoknya siapapun yang tertinggi lah suaranya dari 10 kandidat tersebut begitu. Atau sistem representasi proporsional atau sistem proporsional. Di mana kayak Indonesia sekarang ini memperlakukan sistem proporsional, misalnya di dapil katakanlah Jawa Tengah 1, ya ada kota Semarang, ada kabupaten kota tetangganya itu katakanlah kursinya 10, ya nanti dilihat perolehan suara masing-masing partai. Misalnya nanti di situ PDI Perjuangan bisa dapat 3 kursi, lalu misalnya Gerindra bisa dapat 2, lalu Golkar 1, PKB 1, dan seterusnya begitu. Jadi ya satu dapil diwakili oleh beberapa kandidat. Itu masing-masing punya kelebihan, punya kekurangannya masing-masing. Sistem pertama itu akuntabilitasnya lebih jelas, tapi kekurangannya banyak suara yang hilang Pak Jaya. Misalnya kalau sistem distrik diberlakukan di dapil Jawa Tengah 1, mungkin kandidat X begitu dari PDI Perjuangan cuma dapat 25% suara. Tapi karena dia paling tinggi maka ya dia yang maju, sisa suaranya 75% angus gitu. Tapi kalau yang sistem proporsional ini ya dia ya yang kecil-kecil pun bisa terwakili. Tetapi ya dampaknya nanti partai politik yang terakomodasi itu menjadi
menjadi banyak begitu. Nah, kalau saya pribadi ditanya mana yang lebih lebih tepat untuk Indonesia, saya cenderung sistem proportional representation karena memang masyarakat kita sangat beragam ya. Kalau misalnya pakai sistem distrik nanti keragaman itu bisa bisa hangus begitu. Ya, Nah, saya pribadi belajar dari pengalaman tadi bahwa ternyata pemimpin kita lebih responsif kepada keinginan masyarakat dan aspirasi masyarakat, hubungannya juga menjadi lebih kuat dan sampai level tertentu menurut saya itu membuat presidennya lebih berani ya dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang apa yang yang katakanlah maju atau beranilah kira-kira begitu. Karena di belakangnya ada rakyat Pak Jaya gitu. Di belakangnya rakyat. Kita kita bayangkan kalau misalnya presiden atau bupati atau wali kota itu dipilih oleh DPR RI atau DPRD, maka kemudian bisa balik ke periode yang lama, masa yang lalu, di mana yang namanya anggaran pembangunan yang orientasinya kepada masyarakat itu menjadi berkurang atau terkalahkan. Yang lebih dominan nanti aspirasi atau maunya dewan gitu ya, legislatif, partai politik. Karena kadang-kadang partai politik punya logikanya sendiri ya, dewan punya logikanya sendiri yang berbeda dengan pikiran atau aspirasi masyarakat begitu. Saya agak sulit membayangkan seorang Jokowi itu berani apa katakanlah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang notabene ya misalnya kayak anggaran untuk apa misalnya anggaran BBM satu harga gitu di Papua, lalu pembangunan infrastruktur yang masif, lalu kemudian misalnya yang sekarang lagi rame itu IKN misalnya. Kalau dia tidak dipilih langsung oleh masyarakat, gitu, saya kira dia akan sangat-sangat tersubordinasi oleh oleh legislatif. Nah, saya melihat bahwa memang dalam sistem pemerintahan ya, dalam sistem politik, memang ujung tombaknya itu atau lokomotifnya itu harus eksekutif Pak Jaya. Kalau ibarat gerbong kereta ya, itu lokomotifnya itu adalah eksekutif begitu. Nah, eksekutif atau lokomotif itu harus kuat sekali karena dia harus menarik gerbong yang sangat panjang di belakangnya. Kalau gerbongnya ini nggak punya keberanian, nggak punya legitimasi, eksekutifnya, Hah? eksekutifnya. Maksud Anda eksekutifnya nggak punya keberanian? Iya, eksekutifnya nggak punya keberanian, nggak punya legitimasi. Nah, bagian dari keberanian itu ya legitimasi, gitu. Saya ini mewakili rakyat, saya ini dipilih oleh rakyat, gitu. Maka kemudian lokomotif itu akan jalannya pelan-pelan, gitu. Jangan-jangan terjadi keajaiban dunia, di mana lokomotif ditarik oleh gerbong, bukan Didorong, ditarik oleh lokomotif. didorong oleh gerbong. Iya. Didorong gerbong, ekstrimnya ini malah ditarik mundur, Pak Jaya. Bukannya maju, tetapi malah mundur gitu, atau didorong oleh gerbong. Ya kita tidak menafikan bahwa gerbong dalam konteks politik ya, dalam konteks apa dinamika politik elit pasti akan terjadi negosiasi-negosiasi begitu. Tetapi bayangkan kalau seorang presiden itu tidak punya legitimasi langsung dari rakyat, saya kira dia akan sangat-sangat lemah ya. Sekarang ini seorang presiden ya, Indonesia yang dipilih secara langsung, dia mau berhadapan dengan partai politik manapun, apalagi anggota DPR itu gagah Pak Jaya. Pasti gagah. Kenapa Pak Jokowi itu dipilih berapa 80 juta ya secara nominal oleh masyarakat Indonesia. Partai terbesar PDI Perjuangan sekalipun berapa juta yang milih? Ya mungkin 25 juta katakanlah begitu. Anggota DPR yang paling tinggi 300.000, 500.000 suaranya. Atau bahkan rata-rata anggota DPR RI itu saya sudah pernah hitung rata-rata ya sekitar 50.000 suara. Itu sudah bisa terpilih Pak Jaya. Jadi kalau dia tidak dipilih oleh masyarakat, nanti dia berhadapan dengan anggota DPR, Anda yang milih saya, atau dalam hatinya, saya ini dipilih Bapak ini nih, saya dipilih ketua partai ini. Tetapi kalau sekarang, ya kita lihat Pak Jokowi itu misalnya makan siang atau jalan, di kanan kirinya itu ketua-ketua partai, ya sekuat apapun ketua partai itu dengan segala hormat, itu ya suara yang di belakang berdiri di belakangnya tidak sebanyak presiden terpilih. Begitu Pak Jaya. Iya, ya, iya, ya itu memang secara umum gitu, tapi secara khusus
Ya saya nggak ngomong dah, Anda tahu. Ya. Iya. Nah, dan apa yang tadi Anda ucapkan Hmm, semua itu memang berlaku untuk presiden-presiden yang normal. iya, Cuma saya kebetulan pernah mendampingi seorang presiden yang tidak normal. Ya, beliau Gus Dur itu nggak peduli, Pak. Dia tuh iya, kalau ngambil keputusan nggak peduli, dia mau didukung nggak didukung, pokoknya saya mau begini, jalan jebret, anunya iya, itulah gaya Gus Dur yang dia sudah nggak peduli mau iya, demokratis nggak demokratis, tapi karena dia presiden dan dia memang mau begitu, dia jebret. Nah itu iya, memang banyak hal kalau nggak begitu Pak, itu apa ras diskriminasi itu di Indonesia kalau nggak ada Gus Dur masih terus jalan Pak. Tapi kan Gus Dur waktu itu nggak peduli dia mau dihujat mau dia apa, bahkan dia siap dilengserkan kan, anunya maju terus itu. Ya tapi itulah Pak, memang politik kan ya kita tahu sendiri bahwa manusia hanya bisa menganalisa kan, tapi yang terjadi pada kenyataan lebih dahsyat Pak ketimbang analisa kita gitu. Apa yang kita perhitungkan ternyata di situ nggak perhitungkan. Nah, sekarang Anda perhatikan ada suatu hal yang istimewa yaitu ambang batas kepresidenan yang nilainya 20%. Ya, sehingga saya punya banyak teman yang saya nggak perlu sebut di sini namanya di sini ya, tetapi yang menurut saya potensial untuk menjadi, saya nggak bilang potensial menjadi presiden ya, tapi potensial menjadi capres ya. Tetapi teman-teman saya itu mustahil bisa masuk karena ambang batas tadi. Nah, menurut pendapat Anda bagaimana dalam hal ini? pertama memang presiden itu tetap perlu dukungan dari legislatif ya, karena dalam melaksanakan kebijakan, dalam menjalankan pemerintahan, perlu persetujuan dan dukungan dari legislatif. Misalnya untuk membuat undang-undang, untuk menyusun APBN, ya bisa saja kalau tidak disetujui, misalnya dalam kasus kepala daerah, menggunakan APBN tahun sebelumnya, tapi tentu saja kan anakronistik ya, karena situasi dan kondisi tentu sudah berubah ya, apalagi dalam dunia yang sangat dinamis seperti sekarang ini. Sehingga idealnya ya yang namanya APBN atau APBD itu pasti harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terakhir. Eh, Mayoritas parlemen seyogyanya bisa dikelola atau bisa didukung oleh presiden atau kepala daerah yang sedang menjalankan pemerintahan supaya kebijakan-kebijakannya bisa berjalan, termasuk membuat undang-undang, termasuk bisa membuat APBN dan seterusnya. Jadi pada dasarnya saya kira teman-teman di DPR itu membuat syarat pengajuan calon presiden ya, yang namanya presidensial threshold itu maksudnya agar calon presiden itu sedikit banyak memang memiliki kaki di parlemen. Walaupun bisa dikatakan juga ya namanya kaki itu ya, kalau kaki manusia kan dari lahir sudah harus ada, tapi kalau kaki politik bisa dibikin sekarang, bisa dibikin nanti gitu. Dan bisa Sudah diikat, bisa 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 dibikin belakangan disandera. lah. Misalnya kan Pak SBY waktu pertama kali maju calon presiden 2004 itu kan koalisinya kan koalisi kecil. Kakinya tuh kecil. Ya, kombinasi partai pendukung di putaran kedua itu seingat saya cuma sekitar 17%. Walaupun kemudian setelah terpilih bisa menambah dukungan sehingga akhirnya bisa menjadi mayoritas juga begitu. Tetapi paling tidak itu pikiran dari teman-teman di parlemen. Nah, yang mungkin problematis pada hari ini adalah ketika pemilihan presiden dan legislatif itu diberlakukan secara bersamaan, lalu dipakai presidensial threshold yang merupakan hasil pemilu tahun sebelumnya, maka ya Ada sesuatu ya, ya, ya. sesuatu yang sebetulnya sudah Nah, nggak, hangus pada masa lalu itu yes, dipakai lagi pada masa sekarang ini. anakronis. Ya. Iya. Hmm. Jadi yang namanya pemilu tadi saya katakan di depan kan Pak Jaya, itu kan adalah pembaruan legitimasi gitu. Nah, hasil pemilu lama itu
kalau dipakai sekarang itu kan sudah angus. Kalau pulsa itu udah nol dia sebetulnya. Nol sebetulnya. Jadi kalau mau bicara persyaratan pengajuan calon presiden, itu dia idealnya berlaku pada saat pemilu legislatif dengan pemilu presiden itu dipisah. Seperti pada periode-periode sebelumnya. Kita ingat misalnya tahun 2004, Ya, 2009 sampai dengan ya, 2014, itu pemilu legislatifnya dilaksanakan pada bulan Mei, lalu pemilu presiden putaran pertama bulan Juli, kalau ada putaran kedua pada bulan September begitu. Nah, koalisi atau syarat pengajuan koalisi Pilpres pada bulan Juli itu adalah hasil pemilu pada bulan Mei. Sehingga ya barangnya ini memang barang baru, legitimasi baru, bukan legitimasi lama gitu. Masalahnya adalah memang yang membuat pemilihan presiden secara langsung ini bukan DPR, Pak Jaya. Ini keputusan MK gitu. Karena ada teman-teman saya yang Effendi Ghazali CS yang meminta agar pemilihan itu harus dibuat serentak, diputuskan oleh MK serentak. Semuanya pada kaget, akhirnya terpaksa menyelesaikan diri pada tahun 2019 gitu ya. Tahun 2019. Itu akhirnya dibikin serentak pemilunya. Ya, nah, tapi ini kan masa lalu. Kita sekarang bicara 2024. Tetapi saya nggak bisa ngomong lebih jauh lagi karena ini kan sudah dilakukan judicial review bahkan belasan kali, tapi oleh hakim konstitusi kan ditolak begitu. Artinya syarat pengajuan calon presiden berdasarkan hasil pemilu tahun 2019 itu tetap dianggap sah oleh MK untuk dipakai dan diimplementasikan untuk tahun 2024 yang akan datang. Begitu Pak Jaya. ya, jawaban Anda bagus sekali menurut saya. Ya, Anda tidak bilang setuju atau tidak setuju, tetapi Anda bilang ini sebetulnya sudah nggak cocok lagi gitu. Pulsanya habis. Bagus sekali. Jawaban betul-betul Hmm. Benjamin Franklin Anda itu. Iya. Bagus. Oke, setuju. Nah, sekarang saya tanya psikologi, Pak, psikososial. Iya. Saya pernah tinggal di Jerman cukup lama, ya, ngajar di sana juga 10 tahun saya. Jadi saya mengalami 2 kali pemilu. Pak, di sana itu kalau pemilu saya itu malah nggak tahu kalau pemilu, Pak. Rakyatnya nggak peduli, Pak. Nggak peduli hari libur, mereka tetap kerja sebab di sana secara keseluruhan itu anggap urusan kepemerintahan itu urusan profesional. Biar orang-orang yang memang mau dan mampu yang ngurusi. Rakyatnya nggak peduli, Pak. Makanya waktu zaman saya ya itu rendah sekali peserta pemilu sampai ya, tapi ya mereka ya tetap aja jalan dan tidak ada peduli mau yang dipilih siapa Tuhan atau begitu. Nah, tapi kalau di Indonesia kan kita sampai berkelahi, Pak. Kalau kedua pukul-pukulan, bunuh-bunuhan kalau perlu kan untuk untuk pemilu. Padahal yang kita bela-belain di atas nggak berkelahi malah. Ya, contohnya kan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo kan bersahabat. Ya, tapi kita di bawahnya cebong sama gigit-gigitan sama kampret. Nah, apa Pak? Kenapa? Ya memang lain padang, lain belalang. Ya, tapi ya oke. Tapi kenapa? Kalau saya jadi waktu terakhir 2019 itu saya merindukan, Pak, suasana yang kita ini rakyat oke, kita milih-milih, tapi ya jangan sampai ya suami istri sampai cerai, Pak, ya situ ya pokoknya nggak karu-karuan. Nah, Bapak tahu yang mati juga banyak kan, walaupun itu matinya katanya karena keletihan, tapi kan hampir nggak, kasihan sekali Pak yang mati itu. Nah, sebetulnya apa Pak yang kalau menurut analis Bapak, kebetulan ada seorang psikolog juga, silakan. Ya, pertama karena mungkin bicara secara umum dulu ya Pak Jaya. Memang di negara-negara demokrasi yang sudah lebih tua daripada kita, misalnya seperti di Amerika atau di Eropa,
tingkat partisipasi tidak setinggi di Indonesia. Tingkat partisipasi di pemilu kita bisa sampai 80%. Sementara kalau di Amerika ya sekitar 60-an% lah, 60-65%. Saya kebetulan tahun 2001 sekolah di Inggris, Pak, itu dekat dengan pemilu, itu salah satu titik terendah dalam pemilu di Inggris. Hanya sekitar 59% kalau nggak salah tingkat Mereka nggak partisipasi. mau, nggak peduli. Ya, walaupun kemudian saya lihat catatannya itu naik-naik lagi, naik 61, naik 65, terakhir kemarin itu lumayan Pak Jaya, sekitar 67% lah gitu. Ya Mungkin karena karena di mereka sana ada juga sense, bingung karena Brexit. ah, Oke, ya kan? mungkin kalau Jerman saya nggak hafal karena nggak pernah sekolah di sana. Iya, itu Eh, betul Pak. Saya itu dikasih tahu teman, ya karena saya kan tidak memilih kan, tapi mm-mm. anunya, loh ini katanya ada pemilu. Loh, teman saya, iya, teman-temannya, tapi mereka nggak peduli, mau sekolah biasa, Iya. ngajar biasa. Nah, pertama mungkin karena sistemnya relatif sudah berjalan, Pak Jaya ya. Iya, iya, Sehingga karena sistemnya sudah relatif berjalan, siapa yang berkuasa atau siapa yang menang itu menjadi sesuatu yang sangat relatif. iya, betul, betul itu. Ah. Jadi Yang mobilnya kedua, sudah ada, drivernya siapa, terserah. betul, betul, betul. Nah, yang kedua, sebetulnya kalau kita bicara perkembangan terakhir, eh, elemen emosional dalam pemilu-pemilu di negara-negara yang kita sebutkan tadi juga sekarang ini sudah mulai naik, Pak Jaya. Udah mulai mirip mirip Indonesia. Jadi nggak selalu Indonesia itu ikut dengan Amerika. Belakangan Amerika itu Mereka ikut-ikutan itu Indonesia. kita, ya, oke. Kita lihat contoh misalnya dalam Pilpres terakhir itu, pertama Donald Trump itu nggak mau ngaku kalah, Pak. Nggak mau ngaku kalah. Bahkan sampai sekarang dia nggak mau ngaku kalah. Iya, iya. Kalau Yang ngaku kedua, bukan Donald Trump itu, Pak. bukan Donald Trump. Yang kedua, kalau sebelumnya di Amerika itu calon presiden kalau kalah, nggak usah nunggu KPU mengumumkan hasil, itu mereka sudah ngaku kalah sendiri Iya, melalui pidato yang namanya concession speech iya, gitu ya. dan sangat terhormat kalahnya kan. Iya, sangat terhormat. Nah, tapi kalau Donald Trump nggak, dia malah memerintahkan para pendukungnya untuk serbu Capitol Hill, Iya, gedung iya, iya, DPR iya. gitu. Dan akhirnya terjadi apa yang terjadi di Indonesia, di mana orang mati gara-gara pemilu karena protes hasil pemilu. Cuman beda lokasi aja Pak Jaya. Di Indonesia matinya atau meninggalnya itu di depan Bawaslu. Karena terakhir kemarin demonya kan paling banyak depan Bawaslu. Nggak sampai ke DPR ya. Karena untuk DPR yang kalah akhirnya hadir gitu. Tetapi kalau di Amerika itu matinya di DPR. Mereka mau nolak bahwa Donald Trump itu dinyatakan sebagai kandidat yang kalah. Nah, kenapa sekarang Amerika dan Eropa itu udah mulai ikut-ikutan Indonesia? Karena gelombang politik identitas. Gelombang politik identitas. Jadi, gelombang politik identitas ini sebetulnya bukan cuma melanda Indonesia, tapi melanda dunia. Jadi ada seorang akademisi yang ya populer ya, akademisi politik namanya Francis Fukuyama. Dia dulu dikenal dengan buku The End of History and the Last Man. Iya, iya. Tapi sebetulnya buku terakhir dia itu judulnya Identity, Pak Jaya. Jadi sekarang orang itu banyak kembali kepada identitas gitu. Jadi orang konflik itu bukan karena persoalan sumber daya, tetapi karena persoalan identitas. Nah, psikologi sosial sendiri sebetulnya kalau bicara konflik itu terbagi dalam dua teori besar. Pertama teori realistic group theory yang kira-kira mengatakan ya orang itu berkonflik, berkelahi kalau memperebutkan sumber daya yang nyata. Misalnya sumber daya air atau misalnya Iya, sumber iya, daya iya, iya. pendapatan, rebutan lapak dagang, lapak parkir Yes, gitu ya, ya, gitu. pokoknya nafkah lah. Ya. Pokoknya nafkah lah gitu. Tetapi sebetulnya ada juga teori yang namanya social identity theory, gitu, yang mengatakan orang itu bisa berkonflik gara-gara ya semata-mata perbedaan identitas. Bisa identitas yang sifatnya permukaan, misalnya beda kaos bola gitu. Itu kalau Vikings, pendukungnya Persib, ketemu dengan Persija, yang biru ketemu oranye, itu nggak usah lihat orang, pokoknya dilempar batu aja. Jangan pernah berani masuk
ke Bandung kalau Anda misalnya pakai baju atau identitas Persija. Iya. Karena Anda dalam tanda kutip terancam keselamatannya Dan gitu. sebetulnya Kanjuruhan juga sama mestinya. Tapi untung Kanjuruhan kan nggak boleh datang anunya. Iya, Nah, bukan karena persatuan supporter itu, tapi karena karena hal yang lain lah, terlalu panjang kalau iya. kita diskusikan di sini. Tetapi identitas yang lain memang seringkali jadi sumber perkelahian, yaitu apa? Suku dan agama, dan terutama agama. Karena agama itu biasanya berbicara tentang sesuatu yang suci gitu. Jadi karena membicarakan sesuatu yang suci, lalu kemudian pemujaannya atau rasa bela rasanya itu sangat-sangat sangat tinggi, sangat luar biasa gitu. Walaupun Gus Dur mengatakan Tuhan nggak perlu dibela, tapi itu kan Gus Dur dan Pak Jaya. Kalau bicara kebanyakan, Iya, itu soalnya kita prinsipnya nggak pernah turun ke lapangan sepak bola, Pak. Kalau nggak kita mereka nggak kalau berani, yang Pak. lain itu justru sebaliknya, Tuhan sangat perlu dibela gitu. Tuhan sangat perlu dibela menurut mereka. Nah, Donald Trump kan menggunakan ini. Jadi dia melihat bahwa masyarakat Amerika dikalahkan oleh Sebetulnya bangsa Donald Trump lain. itu menggunakan atau digunakan, Pak? Dua-duanya Pak Jaya, Ya kalau saya dua-duanya. lihat dia Tetapi digunakan loh itu. iya, Nah, dia dua-duanya Pak memang Jaya. orangnya senang digunakan, maka ya Betul, itu artinya. betul. Betul, jadi pertama dia memang menggunakan hal tersebut sebagai bahan kampanyenya, terlihat dari pilihan materi atau retorika kampanyenya dengan mengatakan Make America Great Again. Dia kan pada dasarnya mengatakan Amerika sekarang ini nggak great. Amerika sekarang ini lemah, kan begitu kan? Kenapa kita nggak great? Gara-gara kita ini diserang oleh imigran, gara-gara kita diserang Ya pokoknya lu harus Cina pilih lah, gue Meksiko gitulah. lah, Islam lah, dan seterusnya Iya. begitu. Nah, memang dia digunakan juga oleh konon katanya oleh Rusia kan begitu. Dengan cara Tapi apa? menurut saya oleh white supremacist. Ya, ya, bagian dari itu Iya, juga, itu bagian dari berat itu sekali loh juga. Pak. Kalau Bapak ke Uh-uh. Alabama itu pusing kita Pak. Aduh, itu Uh. betul-betul buat Nah, mereka rasisimasi itu hmm, kewajiban. ya. Nggak Nah, ada. Pak, Maksud, gila Pak. Dan itu yakin, itu menjadi keimanan loh Pak. Itu ya anunya itu. betul, betul, Oke Pak, betul. Jadi, gini. Bagus sekali, ya, saya suka jadi jawaban Anda. di Indonesia fenomena yang paralel itu sedang terjadi gitu. Ada kelompok-kelompok yang merasa bahwa memang begini Pak Jaya, harus diakui bahwa Republik ini ketika berdiri itu ada dua kelompok pemikiran gitu. Kita nggak boleh kita nggak boleh tutup mata ya. Iya, iya. Oke. Pertama yang ingin agar negara ini menjadi negara nasional. Mau sukunya apa, ya agamanya apa, ya posisi dan perlakuan negara itu samalah kepada semuanya. Warga negara Indonesia titik gitu. Oke. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa karena Islam itu mayoritas, maka ya alam pikiran, produk-produk hukum, ya, kemudian nuansa kebijakan itu harus katakanlah ya menuansakan atau memberikan prioritas kepada kelompok Islam begitu. Betul. Nah, alam pikiran seperti ini ya di satu sisi bertahan dan memang ada yang merawat begitu. Di sisi yang lain karena perkembangan global juga mengalami pasang naik gitu. Pasang naik dan dalam peristiwa-peristiwa politik tertentu ya belakangan ini dirasakan bisa punya efektivitas gitu untuk menggerakkan massa gitu. Nah, kebetulan juga kita pada hari ini dunia sudah berubah ya, kita sekarang hidup dalam dua dunia, dunia nyata dan dunia maya gitu. Kayak sekarang ini dunia maya kita gitu. Ada yang namanya media sosial. Media sosial itu sangat berbeda dengan media massa. Berbedanya di mana? Pertama dia bisa anonim. Kalau media massa nggak bisa anonim, Pak. Ya. Ada byline, ya kan? Ada redaksi, alamat redaksinya jelas. Tapi kalau misalnya ya akun itu kan bisa akun palsu, misalnya begitu. Yang kedua, karena dia anonim, maka dalam ilmu psikologi sosial itu terjadi yang namanya hilang ya rasa tanggung jawab katakanlah begitu gitu. Ya bukan berarti kemudian langsung jahat, enggak sih, tetapi ada kemudahan untuk katakanlah misalnya mengeluarkan fitnah ya, mengeluarkan Ya seperti suat kaleng hoaks, lah. betul Ya. begitu. Nah, yang ketiga
Berbeda dengan zaman dulu yang namanya surat kaleng, itu kan pelan. Tulis dulu, fotokopi dulu, diklaim-klaim dulu. Iya, iya, Sekarang iya, dengan iya, media iya. sosial, kita di HP sekali pencet saja, Iya, tinggal forward ruwet. saja, itu sudah menyebar kemana-mana. Iya, Lalu kita ada di WA Group, satu orang punya WA Group sekian banyak gitu. Jadi yang namanya hoax atau surat kaleng, ya zamannya Pak Jaya dulu namanya surat kaleng, ini bisa menyebar dengan begitu cepat iya, gitu. Nah, pada titik inilah kemudian yang namanya surat kaleng ya, yang berkombinasi dengan politik identitas itu menemukan titik bahaya baru. Istilahnya ini ledakannya nuklir nih. Kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak antisipasi, maka ya fitnah atau kemudian hoax itu bisa menyebar dengan begitu cepat, dengan begitu luas, dan kalau itu dipercayai oleh orang yang banyak dan itu berkaitan dengan hal yang sifatnya keagamaan, bisa menimbulkan sensitivitas yang tinggi, disitulah ada resiko terjadinya pertumpahan darah begitu. Dan problemnya adalah ya kalau ributnya ini one on one, ya darah yang tumpah ya yang ribut aja gitu. Yang one on one ini. Tetapi kalau ributnya itu gara-gara pemilu, ya menimbulkan pertumpahan darah, nanti berita ini menyebar ke seluruh Indonesia, itu sudah dengan versinya masing-masing iya, gitu. Nah, yang berbahaya itulah menyebar dengan versinya masing-masing itu. Karena itu bisa menimbulkan konflik seperti di Ambon. Menurut si Acang, yang salah adalah Obed. Menurut si Obed, yang salah adalah Acang. Gitu. Udah nggak penting lagi sesungguhnya siapa yang benar, siapa yang salah. Ya, entah karena memang belum sempat diinvestigasi atau karena memang situasinya rumit. Yang kita khawatirkan adalah begitu berita ini atau hoax ini menyebar, maka kemudian sudah timbul kesalahpahaman, timbul yang namanya persepsi kelompok, lalu terjadi konsolidasi, orang berkumpul, ya menyiapkan senjata, dan terjadilah orang-orang yang tadinya nggak punya masalah sama sekali, tetangga kiri kanan yang sebetulnya saling baik, tapi karena kebetulan beda identitas, dan satu merasa Obed, satu merasa bagian Acang, akhirnya terjadilah pertumpahan darah begitu. Jadi itu yang nah, saya khawatirkan sebetulnya bahaya politik identitas di mana nanti ya dengan perkembangan teknologi ya fenomena seperti Ambon itu terjadinya nggak di satu titik tapi bisa terjadi di seluruh provinsi di Indonesia. iya. Ya, sebetulnya memang ini yang disebut sekarang tadi Bapak menyebut juga nuklir. Itu ya itu nuklir itu kan dulu bom nuklir kan dulu yang dikenalkan pertama kan atom kan. Mm-mm. Nah, atom itu kan lahirnya akar-akarnya kan ada pada waktu awal itu Max Planck bilang tentang kuantum yang itu kemudian berkembang akhirnya keluar atom itu. Nah, sebetulnya yang terjadi sekarang ini politik kuantum. Jadi kuantum Hmm. sesuatu yang tidak lagi bisa diperhitungkan dengan paradigma yang lama. Karena ya ini lahirnya tadi itu surat kaleng yang elektronik itu tadi, Kronik. Pak. Ya. Itu sekarang itu benar-benar kalau dulu kan kita peribahasa bilang kaleng kosong nyaring bunyinya. Kalau sekarang kaleng enggak kosong juga nyaring bunyinya, Pak. Gara-gara Mm-mm. ya sekali pencet trut Mm-mm. kemana-mana Mm-mm. tuh. Ya, ya. Ya itu memang harus diwaspadai. Saya setuju sekali dengan pendapat Bapak bahwa itu harus kita cermati. Bapak disertasi S3 Anda apa? Temanya apa? Tentang perbedaan pilihan capres dengan partai politik. Jadi orang milih partainya, misalnya nih ya Pak ya, milih partainya Golkar, resminya milih Jokowi, tapi presidennya dipilih Prabowo yang tidak didukung oleh Golkar, misalnya begitu, atau sebaliknya, misalnya, ya, misalnya partai PAN begitu, itu dukung Prabowo, tetapi orang yang milih PAN tadi capresnya milih Jokowi. Nah, dalam ranah akademik itu disebut sebagai split ticket voting. Jadi orang milih partai itu dengan milih presiden itu di split atau dibagi gitu. Kalau yang milih partai dan milih presidennya linear atau sejalan itu namanya straight ticket voting gitu.
Nah, di Indonesia split ticket voting itu split ticket voting itu lumayan juga jumlahnya, dan itu yang kemudian ya terutama tahun 2004 ya menjelaskan kenapa SBY bisa menang. SBY tadi saya sudah katakan putaran pertama yang milih Demokrat cuman 8%. Tapi yang milih SBY dan JK itu 34% gitu. Sementara Pak Hamzahas ya yang milih partai P3 itu 9%, tapi yang milih Pak Hamzahas cuma 3% gitu. Lalu putaran kedua Pak SBY dan Pak JK itu cuma dapat tambahan dukungan dari PKS, Demokrat, PKS, PBB cuma 18%, tetapi begitu coblosan SBY bisa dapat kalau nggak salah sekitar 60% di Iya, iya, putaran iya, waktu kedua. itu Jadi ya, ya. ya itu memang fenomena ini terutama lebih kelihatan kalau jumlah calon presidennya banyak, Pak. Itu kelihatan, Pak. Kalau dua kelihatan juga tapi tidak setelak kalau jumlah calonnya banyak. Makanya mati-matian dipertahankan supaya calonnya nggak banyak-banyak, Pak ya. Tapi gini, Pak, kalau jumlah calonnya nggak banyak itu, sebetulnya kalau bicara 2014-2019, itu agak sederhana sebenarnya penjelasannya. Memang di satu sisi ada presidensial threshold yang tinggi ya, yang 20%. Nah, 20% kursi itu kalau matematis itu bisa menghasilkan 5 pasang. Kalau realistis 4 pasang lah, katakanlah begitu. Itulah kuantum, Pak. Kenapa kemudian cuma jadi 2 pasang? Karena realita survei bahwa yang kuat surveinya atau berpotensi menang itu cuma 2 nama, yaitu Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Di tahun 2014 ada satu nama yang sebetulnya sangat ingin maju, namanya Abu Rizal Bakri. Beliau juga punya partai yang besar namanya Golkar gitu. Tetapi karena surveinya Pak Abu Rizal Bakri itu agak jauh selisihnya, kalau nggak salah cuma 9% ya pada waktu itu, akhirnya nggak ada partai politik yang mau diajak gabung oleh Golkar karena merasa Pak Abu Rizal itu akan kalah gitu. Iya, 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 Jadi iya, saya ingat ya. sebetulnya 2014 itu kenapa menjadi 2 pasang? Saya melihatnya agak alami sebetulnya. Agak alami ya, Pak ya. Iya, iya, Alami itu maksudnya ya itu isi kepala masyarakat Indonesia bahwa yang mendapatkan dukungan besar itu cuma 2 saja. Nah, 2019 itu juga malah lebih telak lagi. Ada satu nama yang juga kelihatannya atau kabarnya ingin maju, yaitu inisial ya Pak ya, nggak Pak nyebut nama ya, GN Pak ya, GN, teman Bapak juga. Tetapi surveinya lebih kecil lagi ya, kalau nggak salah 1% begitu atau 2%, dan Pak GN ini bahkan nggak punya partai politik gitu. Sehingga akhirnya ya secara dalam tanda kutip alami ya ya masyarakat partai politik itu dia berkumpul di 2 tokoh yang surveinya itu berpotensi menang. Jadi waktu saya S2 di Inggris, saya ketemu satu buku atau satu quote begitu yang sampai sekarang itu saya pegang betul, menurut saya itu adagium. Bunyinya itu kira-kira begini, politicians go where the voters are, Pak Jaya. Gimana? Politisi, mereka akan pergi di mana voter itu berada. Politicians go where the voters are. Iya. Jadi mereka melihat ya votersnya berkeliling di sekitar Jokowi, berkeliling di seputar Prabowo. Ya udah kita gabung di sana, kita gabung sama yang menang gitu. Nah, itu sebabnya juga pada hari ini kalau kita bicara calon presiden, ya pola-pola koalisi yang sudah mulai samar-samar kelihatan ini kan berkumpul di 3 nama, relatif kumpul di 3 nama. Ya Prabowo, Ganjar, Anies gitu. Karena surveinya yang menonjol ya dari berbagai lembaga survei itu 3 nama ini. Kalau yang menonjol nanti 4 gitu, misalnya Ridwan Kamil naik ya bersaing dengan 3 nama ini, bisa jadi akan ada 4 koalisi atau 4 pasang gitu. Jadi kalau Puan naik juga akan 5 nanti. Bisa jadi 5, Pak. Karena balik lagi tadi matematikanya itu bisa 5 pasang. Tetapi kan partai politik ini kan tidak
tidak berupa gumpalan-gumpalan kecil. Dia ada gumpalan-gumpalan besar sehingga rasanya kalau 100 dibagi 25 itu sulit begitu. Jadi Iya, saya cenderung mengatakan nanti iya, ya iya. maksimal 4 lah ya kemungkinan calon presiden wakil presiden di 2024 yang akan datang. Iya, saya kira Anda benar sekali karena memang ya biar bagaimana akhirnya politik adalah suatu ya saya pakai istilah yang agak dangkal, kegiatan sosial. Di Mm-mm. mana kegiatan sosial ini kan sebetulnya nggak bisa diilmukan, Pak. Ekonomi itu kan barusan teman yang apa yang ngaku ke saya itu tidak kurang dari Profesor Iwan Jaya Asis. Ya Uh-uh. kurang apa dia? Dia sekarang ada di Cornell kan Cornell, katanya. ya. Profesor loh Pak di sana. Dia bilang Pak, aduh Pak, ekonomi sebetulnya bukan ilmu Pak. Katanya. Mm-mm. Ekonomi bisa menganalisa masa lalu bisa. Mm-mm. Tapi kalau ngeramal masa depan, wah Ya. kalau dia bilang kalau dia bisa meramal masa depan, dia jadi pengusaha sukses sudah. Ngapain? Tadi guru, profesor. Jadi memang faktor ceteris paribusnya itu, Pak. Menurut saya sih sebetulnya ilmu pengetahuan itu ya yang benar Pak Jaya. Jadi ilmu pengetahuan di dunia ini cuma bisa dibagi dua aja, sains ya, fisika dan segala macam itu, kimia gitu, yang 1+1 sama dengan 2 itu, dengan bukan ilmu sosial sih, kelirumologi itu Pak. Gitu. Ya udah. Iya, Ya, kelirumologi. nah Jadi itu Anda keliru total itu. Nggak apa-apa. Karena keliru biologi kan. nggak apa-apa Pak, saya bukan ilmu fisika soalnya Pak, kan saya kan ilmu psikologi dan ilmu politik, jadi ya termasuk bagian dari mazhab kelirumologi, lebih banyak Ya, betul, lebih betul. banyak Betul, salahnya Pak, daripada betul. benarnya. Betul, Pak. Ya apalagi kalau Anda Kelirumologi itu perhatikan. maksudnya begini Pak, Anda tuh boleh salah gitu loh, karena memang kan manusia itu bukan bola. Sains itu bedanya apa? Sains itu Pak itu menendang bola. Bola itu kalau kita tendang ke kiri, lari ke kiri, tendang ke kanan, lari ke kanan gitu. Tetapi manusia itu ditendang ke kiri, dia bisa mental kiri, bisa mental kanan, bisa nyakar, Bisa bisa balas tendang. nangis. Iya, balas tendang, Pak. Itu dia maksud saya. Gitu dia maksud saya. Ilmu Oke. sosial itu bukan ilmu nendang bola, tapi ilmu nendang manusia. Oke, saya hari ini tidak lagi panggil Anda dokter, tapi Anda profesor. Ya, udah. Ampun. Oke. Nah, Prof, waktu yang sudah habis, nggak terasa Pak, habis ini sudah Oh iya. waktunya ya. Akhirnya, Oke. nah, tapi tolong kita kan bicara tadi filsafat, Mm-mm. filsafat pemilu Indonesia. Nah, Ya, tadi kita kan sudah ngalor ngidul, ya, pokoknya kaos teori kan kita, pokoknya ya. sana. Apa yang menurut Anda sebenarnya perlu diketahui, tetapi saya belum tanya. Nah, Mm-mm. tolong ini untuk waktu terakhir ini, detik-detik terakhir ini, dalam Oke. kali ini, dan semoga lain kali ada lagi. Apa Ya. yang menurut Anda belum saya tanya, tapi menurut Anda justru penting? Silakan. Sudah ditanya sebetulnya Pak Jaya, tapi saya mencoba menyampaikannya dengan bahasa yang lain ya. Ini versi dari apa yang saya sampaikan di awal sekali. Kenapa perlu ada pemilu? Pemilu itu perlu ada karena kita harus mengelola hidup kita gitu. Nah, untuk mengelola hidup kita, kita perlu orang untuk mengelolanya ya. Ya, ngelola ekonomi, ngelola hukum, mengelola olahraga, mengelola G20, mengelola BBM, menetapkan harga, membangun infrastruktur, dan seterusnya. Nah, mekanisme untuk memilih orang tersebut itu namanya pemilu, begitu. Nah, kita tentu selalu berharap bahwa orang yang kita pilih dalam pemilu itu adalah orang yang terbaik, terbaik dari gagasan, terbaik dari niat, terbaik dari segi eksekusi. Tetapi kan kenyataannya tidak selalu begitu. Termasuk terbaik juga dari segi gagasan ya gitu. Pemilu itu sebetulnya milih orang dan milih gagasan, tapi karena gagasan itu rumit, biasanya akhirnya orang lebih banyak milih orang. Gitu. Ya, Nah, demokrasi dan pemilu itu memberikan kesempatan kepada kita untuk mengkoreksi pilihan-pilihan yang salah atau pilihan-pilihan yang kita anggap tidak memuaskan kita. Pak Jokowi kenapa 2 kali? Karena kita merasa mayoritas kita ya merasa kayaknya dia oke gitu. Ayo kita pilih lagi gitu.
ada saja orang yang merasa kayaknya dia nggak oke, mungkin lari kepada pilihan yang lain, atau karena lawannya tetap sama akhirnya nggak nyoblos. Iya. Pilihannya sama aja, saya nggak nyoblos gitu. Tetapi ya dia memberikan kesempatan untuk memilih kembali begitu, untuk mengkoreksi pilihan-pilihannya. Nah, itulah yang menurut saya kelebihan dari demokrasi kita gitu, bahwa kita itu punya kesempatan untuk ya memilih siapa yang mewakili kita, kemudian kita kasih kesempatan dia untuk bekerja. Kalau dia bagus kita pilih lagi, kalau nggak bagus kita nggak pilih lagi. Dan pada akhirnya menurut saya itulah kehidupan atau esensi kehidupan yang sesungguhnya. Kita diberi kesempatan untuk berpikir, bertindak, dan kalau kita punya kesalahan, kita bisa mengkoreksinya. Soal puas nggak puas, kembali kepada masing-masing Anda, gitu kan. Yang jelas Anda diberikan kepuasan untuk merasa puas atau tidak merasa puas. Yang repot itu kalau nggak ada kesempatannya. Nah, kalau nggak demokrasi, Anda nggak punya kesempatan tuh untuk merasakan puas tidak puas dan kemudian mewujudkan rasa puas tidak puas itu dalam sebuah keputusan yang bisa memiliki implikasi kepada perubahan. Saya kira begitu, Pak Jaya. Terima kasih sekali. Dan di sini memang akhirnya kita Anda sadarkan bahwa pemilu adalah alat, bukan tujuan. Ya. Nah, kita kadang-kadang keliru, Pak. Iya, benar itu dia. Keliru. Kita kadang-kadang itu yang harus diwaspadai itu, Pak. Harus waspadai. Iya toh, kita kan bukan hanya pemilu, agama, ya toh, pendidikan, ya, akhlak dan lain-lain itu bukan kalau akhlak tujuan ya, tapi mereka itu kan alat. Tapi kemudian kita jadikan tujuan. Nah, itu akan terjadi sesuatu kualitasme, Pak, itu kalau dalam ya, maka Anda tepat sekali. Anda kelirumologi, Pak. Kelirumologi itu. Kelirumologi, Pak. Itu memang Anda benar ya. Jadi Anda tuh kelirumolog, betul, Pak. Kelirumolog politik. Nah, saya penggemar kelirumologi dari sebelum ketemu Pak Jaya. Sudah, Anda sudah built in itu. Kan saya kan cuma menemukan istilahnya, Pak. Ya, Anda itu sudah ada di situ. Nah, memang yang paling penting itu pesan Anda 2024. Gunakanlah alat itu sebijak mungkin. Sejauh kemungkinan Anda untuk memanfaatkan alat itu untuk mencapai bukan pemilu tetapi tujuan yang lebih baik, yang lebih mulia, yaitu Indonesia yang gemah ripah loh jinawi tata tentrem kertorarjo itu. Terima kasih Profesor Dr. Muhammad Kadari. Terima kasih Prof. Jaya Suprana. Ini kami nggak punya apa-apa. Ya, nanti sangat sederhana. Ya, panunya nanti akan kami kirimkan ke alamat Anda, Dr. Muhammad Kodari, ya, yang telah berkenan menjadi narasumber acara Jaya Suprana Show dengan tema filsafat pemilu Indonesia. Tepuk tangan untuk Dr. Muhammad Kodari. Terima kasih, Pak Jaya.